Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdillah Nuruddin dari kelas PGMID 2019, yakni yang akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Materi ini penting untuk mengetahui bagaimana jasa-jasa para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dengan diproklamasikannya kemerdekaan oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta yang bertujuan agar menjadi bangsa yang merdeka terbebas dari segala bentuk penjajahan. Namun pemerintah Belanda datang kembali yang diboncengi oleh Nika yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali, sehingga dalam senggang waktu antara 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dan Belanda yang diboncengi oleh sekutu. Jasa-jasa atau upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, melalui pertempuran. Pertempuran di Surabaya yang dilatar belakangi mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata yang mana terjadi pertempuran antara pemuda Surabaya dan pasukan sekutu. Yang mulanya Jenderal A.W.S. Malabi diculik dan kemudian dibunuh dalam pertempuran. Tanggal 9 Oktober, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada warga Surabaya untuk menyerahkan kembali Jenderal A.W.S. Malabi, namun terbunuh dan dibunuh oleh warga Surabaya. Akhirnya mengeluarkan ultimatum, namun ditolak oleh warga Surabaya. Tanggal 10 November, akhirnya Surabaya digempur dari darat, laut maupun udara oleh sekutu. Arek-arek Surabaya tidak mengelak dari pertempuran tersebut dan berjuang untuk mempertahankan tanah air. Yang sebelum pertempuran tersebut, Bung Tomo berpidato untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Pada tanggal 10 November ini diperingati juga sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati perjuangan mereka. Kemudian pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini yakni yang dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Battle mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang. Tapi tawanan perang ini justru dipersenjatai dan menimbulkan kerusuhan, sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak masyarakat. Kemudian beberapa hari kemudian, tanggal 26 Oktober, untuk menghentikan insiden tersebut, ada perundingan antara Bung Karno dengan Brigadir Battle dan akhirnya memperoleh kesepakatan. Namun pihak sekutu mengingkari kesepakatan tersebut, sehingga pada tanggal 23 sampai 11 Desember di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12, pertempuran kembali berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar subit urang, yakni mengepung dari pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung.
Pertempuran ini terjadi selama 4 hari dan akhirnya pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa kembali. Dengan kemenangan ini didirikan Monumen Palagan Ambarawa untuk memperingati, dan juga pada tanggal tersebut diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya pertempuran Medan Area dilatar belakangi oleh pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Medan yang diboncengi Nika untuk mengambil alih pemerintahan pada tanggal 9 Oktober. Pada tanggal 13, para pemuda dan DKI bersatu untuk melawan sekutu dalam mempertahankan pemerintahan dan untuk mengusir. Namun gagal. Pada tanggal 10 Desember, sekutu dan Nika kembali melancarkan serangan secara besar-besaran. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Selanjutnya untuk merebut kembali kota Medan, pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan sampai kota Medan dapat terebut kembali. Bandung Lautan Api. Yang pertama, latar belakangnya, sekutu berencana menguasai kota Bandung dan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer karena di dalamnya terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Kemudian, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada warga Bandung untuk segera mengosongi wilayah. Namun, warga Bandung menolak dan memilih untuk membakar kota dan rumah-rumah mereka. Kemudian menuju ke pegunungan di daerah selatan kota Bandung. Dengan adanya kejadian tersebut, tentara sekutu merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga terjadi pertempuran yang paling besar di daerah Dayakolot, di mana gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini terdapat 2 anggota BRI, yakni Barisan Rakyat Indonesia, yang terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Anggota tersebut yakni Muhammad Toha dan Ramdan. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Kemudian agresi militer 1. Agresi militer 1 bermula dari perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran hasil perundingan yang terjadi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil atau meletakkan militer-militer di tempat vital di Jawa dan Madura, yakni bertujuan untuk menguasai daerah tersebut. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Banyak reaksi bermunculan akibat agresi militer, berbagai macam penolakan. Upaya perlawanan pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi 3 Negara. Tugas utama KTN untuk mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini bukan dari Belanda, namun dari rakyat sendiri karena memiliki perbedaan pandangan dasar negara. Puncak pergerakan PKI ini terjadi pada 18 September 1948. Latar belakangnya adanya FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. Dan yang ketiga, kerjasama antara musuh dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuan dari mereka untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. Yang kedua, untuk menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Perlawanan yang diberikan kepada mereka yakni pemerintah mengadakan operasi militer di daerah Jawa Tengah
yang dipimpin oleh Letkol Gatot Subroto. Di Jawa Timur dipimpin oleh Letkol Sungkono. Divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Agresi militer 2, karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Yang kedua, tujuan Belanda mengadakan agresi ini adalah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 19 Desember 48, Belanda melancarkan aksi polisionil kembali. Yang kedua, Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, yang mana kota Yogyakarta tersebut pada saat itu sebagai ibu kota. Diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo. Yang keempat, dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Yang berikutnya yakni jalur diplomasi, yakni tidak melalui pertempuran, namun melalui perjanjian-perjanjian. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Hasil perundingannya, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yakni hanya sebatas Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk RIS, yakni Republik Indonesia Serikat. Dalam pembentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Namun pada perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian yakni hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli meletuslah agresi militer Belanda 1. Ya, ini peta yang hasil dari perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, ini peta hasil perjanjian Linggarjati. Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 4 April 49 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari dua pemimpin delegasi. Dari Indonesia ada Muhammad Rum, dan dari Belanda Herman van Rooyen. Tujuan pertemuan ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil perundingannya, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemimpin Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Kemudian pemerintahan Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang terakhir, konferensi meja bundar. Hasilnya, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat atau Papua diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.